Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mulai ibadah keluarga pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 442, baitnya yang pertama saja, tentramlah hai jiwaku. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini Bapa, kami menyiapkan waktu kami untuk kami benar-benar masuk di hadirat-Mu, untuk kami benar-benar akan menjawab, kami benar-benar akan hadir atas panggilan-Mu. Kiranya pada saat ini Bapa, ketika kami melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Engkau hadir dan menyertai kami, sehingga dalam setiap ibadah kami, kehidupan kami semakin Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu?
Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini renungan kita memiliki tema yang begitu unik. Kita akan belajar dari salah seorang tokoh dari para pengintai Israel dengan tema seperti Kaleb. Dari bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33 yang menjadi ayat nats kita, yang menjadi perenungan kita bersama, diambil dari Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30 yang demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang belum tahu atau tidak tahu tentang tanah Kanaan? Siapa di antara kita yang belum tahu atau tidak tahu tentang perjalanan bangsa Israel yang ditunjukkan pada kita semua, yang dalam perjalanannya oleh Tuhan diarahkan untuk pergi ke tanah Kanaan?
Ketika kita tahu, kita mengerti, memahami bahwa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tidak serta-merta bangsa Israel ini langsung masuk ke dalam tanah Kanaan. Seperti yang kita tahu, yang kita baca, bahwa Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa memilih orang-orang untuk mengintai dahulu tanah Kanaan. Di sini yang disebutkan dalam firman Tuhan, tanah Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dan digambarkan sebagai negeri yang penuh dengan susu dan madu. Gambaran ini memberikan kepada kita bahwa tanah Kanaan ini dipenuhi dengan hal-hal yang baik bagi bangsa Israel. Dan sebelum memasuki tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan, dengan jelas dapat kita baca bahwa Tuhan memerintahkan Musa memilih 12 orang sebagai wakil dari tiap-tiap suku orang Israel untuk melaksanakan pengintaian. Ketika mereka selesai melaksanakan pengintaian, kita juga tahu pada firman Tuhan di ayat yang ke-25 sampai 26a yang demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Ketika kita tahu Bapak Ibu dalam kisah ini ada 12 orang yang pergi mengintai, dan pada hari yang ke-40 12 orang ini kembali kepada Musa dan Harun serta orang-orang Israel. Ketika dalam pengintaian mereka, hal yang paling mencengangkan adalah dari ke-12 orang ini 10 diantaranya merespon dengan negatif, dan hanya 2 orang yang memiliki respon positif, yaitu Kaleb dan Yosua atau Hosea bin Nun. Ke-10 orang ini memiliki rasa pesimis, takut, dan mereka merasa tidak mampu bahwa orang Israel ini bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebaliknya, bagi Kaleb dan Yosua, mereka berbeda. Mereka memberikan laporan dengan penuh iman. Mereka menyatakan bahwa mereka semua bisa masuk ke tanah Kanaan dan juga mengalahkan orang-orang yang telah menduduki tanah Kanaan. Karena mereka berdua yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita ini hendaknya kita bisa memandang segala sesuatu itu dengan positif. Untuk menikmati janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita ini dibutuhkan sikap hati yang benar atau yang positif. Bagaimana kita ini bisa menerima berkat-berkat Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan ini bila kita ini tidak mau berhenti bersungut-sungut, kita tidak mau berhenti mengeluh, kita tidak mau berhenti pesimis dan khawatir serta berpikiran negatif. Hendaknya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Kaleb dan juga Yosua, yaitu berpikiran positif.
Karena terdapat firman Tuhan yang demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Dengan sikap optimisnya Kaleb, dengan rasa percaya dan imannya, Tuhan mengizinkan Kaleb untuk masuk kepada tanah Kanaan. Kaleb ini memiliki roh yang berbeda dari orang lain, Bapak Ibu. Ia memiliki iman yang dilakukannya sepenuh hati. Mengapa kok Kaleb memiliki roh yang berbeda? Mengapa ia beriman sepenuh hati? Karena Kaleb percaya bahwa janji Tuhan itu akan nyata dan janji Tuhan itu dia simpan dalam hatinya. Itulah yang membuat Kaleb mampu memandang segala sesuatunya dengan mata rohani, dengan keyakinan penuh. Ketika mereka melihat raksasa-raksasa yang dalam perjalanan pengintaian mereka, siapa yang tidak takut, tidak cemas, yang tidak gentar? Tapi karena begitu besarnya rasa percayanya Kaleb beserta Yosua ini kepada Tuhan, mereka tetap yakin sebesar apapun halangan dan rintangan yang ada di depan, kalau Tuhan menyertai dan memberkati mereka, maka mereka akan merasakan kemenangan dalam kehidupan ini. Dan mungkin Bapak Ibu, ini juga yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita melihat acara televisi ataupun berita, dikatakan bahwa kita akan hidup dengan aturan normal yang baru, begitu. Mungkin dalam diri kita masih tersimpan rasa cemas, was-was. Kita mungkin masih pesimis. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan apa buktinya bagi kita semua? Di hari Minggu yang lalu kita bersama-sama telah merayakan bagaimana Roh Kudus ini turun kepada murid-murid Tuhan, sekaligus turun kepada kita semua. Agar apa? Agar kita lebih yakin, lebih percaya bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita takut, janganlah kita gentar. Mari kita hidup mengimani dan beriman seperti Kaleb dan juga Yosua. Tiada yang tidak bisa dilakukan Tuhan kalau kita mau berserah kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, baitnya yang pertama, apapun juga menimpamu.
dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami. Kami boleh membangun ibadah dengan penuh ungkapan syukur. Biarlah firman-Mu pada saat ini, Bapa, mampu menguatkan kami, menguatkan kehidupan kami. Mampukan kami seperti Kaleb dan juga Yosua, agar dalam setiap kehidupan kami bisa memandang kehidupan ke depannya dengan penuh rasa percaya diri, dengan sikap yang positif, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa menyertai kami semua. Allah Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami pada saat ini. Ketika pada saat ini Bapa, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami bersama-sama memerangi virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami semua perlindungan, berkat kesehatan. Kiranya Engkau juga menganugerahkan berkat kebijaksanaan dan kesabaran bagi para pemimpin kami. Dan juga Bapa, kami berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang bekerja dalam bidang kesehatan. Engkau menganugerahkan berkat kesabaran, Engkau menganugerahkan semangat dalam pelayanan mereka. Bagi saudara kami yang menjadi dokter maupun perawat, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Bapa, dan juga Engkau senantiasa memberkati keluarga yang ditinggalkan oleh mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, dengan persatuan yang kami lakukan, kami bisa memerangi virus corona ini dengan baik. Sehingga dalam setiap kehidupan kami tercipta kebersamaan dan juga gotong royong. Allah Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sidorejo. Kami berdoa Bapa agar seluruh warga jemaat-Mu di tempat ini, baik yang berada di Sidorejo maupun berada yang di Pepantan, ataupun keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena berada di luar daerah. Tuhan, Engkau memberkati kami semua Bapa. Jadikan kami garam dan terang dunia, agar kami bisa menjadi jemaat-jemaat-Mu yang terus bisa memberikan dan membagikan berkat oleh karena kasih Allah. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini ketika kami bersama masuk pada bulan kesaksian dan pelayanan. Biarlah kami bisa bersaksi dan melayani seperti Kaleb dan juga Yosua, yakni memberikan kehidupan kami dengan suntikan semangat baru, agar kami bisa memandang hari depan dan hari esok dengan lebih baik lagi. Biarlah kami bisa bersaksi dan melayani Bapa dalam segala situasi dan kondisi, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Bapa, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Engkau sendiri yang memberkati dan menyucikan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk melayani dan bersaksi di dunia ini. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberkati dengan berkat yang baik, sehingga dalam kehidupannya mereka juga senantiasa menyerukan nama Tuhan dalam hidupnya. Inilah seru doa permohonan kami Bapa yang masih jauh dari sempurna. Namun semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan menutup ibadah keluarga pada hari ini, mari bersama kita memuji kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438, bait yang keempat, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun dan menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Amin.